Kalau kamu masih aja banyak alasan untuk nggak memulai apapun, memulai mengerjakan tugasmu, memulai kebiasaan baik dalam hidupmu, memulai mengejar goal yang selama ini kamu tunda-tunda, maka kamu harus dengarkan sampai akhir video ini supaya kamu tahu bahwa semua bantahan itu adalah omong kosong. Halo, welcome back di channel Pembelajar Produktif bareng gua Omar yang membahas konten seputar produktivitas dan pengembangan diri. Jangan lupa untuk dengarkan konten-konten seru lainnya yang ada di Instagram, TikTok, dan podcast kita di Spotify. Ketika kita mau memulai, seringkali ada bantahan dari dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk alasan, excuse. So, jangan banyak alasan kalau kita mau memulai, karena seringkali bantahan-bantahan itu adalah omong kosong belaka. Apakah kamu pernah terhambat ketika mau memulai sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena situasi kondisi, tapi karena diri kita sendiri aja nggak mulai? Be honest. Ayo, jujur, apakah pernah kamu ngerasa seperti itu? Dan apa yang perlu kita lakukan? Cek lagi bantahan-bantahan ini valid atau enggak. Mari kita cek 8 bantahan yang sering dimunculkan orang ketika mau memulai suatu hal baru. Yang pertama, aku masih terlalu muda. Artinya apa? Aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya pengetahuan, aku nggak punya keterampilan, aku masih terlalu muda. Emangnya aku bisa ya sukses? Emangnya aku bisa ya jadi orang-orang seperti itu? Aku masih umur segini, aku masih bocah, aku masih belum ada apa-apanya. Coba kita cek, bukankah banyak anak muda yang sukses juga? Dan ketika kita munculkan satu statement itu, bukankah banyak anak muda yang sukses juga? Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu? Bersemangat untuk bisa mencapai kesuksesan tadi? Bersemangat untuk mulai dari hari ini? Atau langsung terpikir, ya iyalah anak muda sukses itu kan dia punya privilege. Itu benar, tapi tidak memberdayakan. Apa artinya? Ketika kita membahas sebuah fakta, maka ada benar dan ada salah. Ketika kita membahas tentang hal yang nyata atau fakta, maka pilihannya adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran hanya ada 2, benar dan salah. Benar nggak dia punya privilege? Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi let's say itu benar. Tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita ulang-ulang terus, karena dalam mindset bukan masalah benar atau salah, tapi masalah empowering atau limiting. Apakah itu empowering belief, kepercayaan yang memberdayakan kita, atau limiting belief, kepercayaan yang membatasi diri kita? Kuncinya adalah perbanyak empowering belief, kurangi limiting belief. Oke, benar. Orang tersebut punya privilege, tapi kalau kita sebut ulang-ulang nggak ada gunanya juga toh ke kita, malah jadi alasan untuk kita tidak melangkah. Apa manfaatnya? Meskipun itu benar, jangan jadikan itu alasan. Semoga kamu bisa memahaminya bahwa sebenarnya bantahan-bantahan yang sering kita ucapkan adalah omong kosong. Aku masih terlalu muda, omong kosong. Justru masih muda, masih banyak energi yang lakuin gitu. Ketika kita masih muda, masih banyak yang bisa kita resikokan gitu ya, masih banyak yang bisa kita korbankan. Kita masih punya waktu, masih punya energi, ya manfaatkan masa muda kita sekarang gitu loh. Yang kedua, aku nggak punya potensi dan bakat. Ini juga omong kosong. Sudah banyak sekali penelitian dan riset yang menunjukkan bahwa setiap orang punya potensinya, setiap orang punya bakatnya. Ada banyak sekali tipe kecerdasan manusia. Mungkin kita nggak pinter aja di sekolah, dan kita nggak beruntung karena sistem sekolah lebih menghargai kecerdasan logik, matematik, numerasi, literasi, yang mana mungkin kita nggak strongnya di sana. Tapi kita pasti punya potensi, pasti punya bakat. Maka pertanyaannya bukan kita punya atau nggak punya, tapi kita udah tahu atau belum. Apakah kita udah memahami mana yang bakat kita? Apakah kalau kita udah pahami, kita mulai mengasahnya atau belum? Kalau kamu tertarik untuk bisa memetakan bakat kamu bisa ikuti Talents Mapping Assessment. Nanti tampilannya seperti ini, di mana kamu punya daftar bakat-bakat yang ada dalam dirimu. Silahkan kamu bisa cek link di deskripsi untuk bisa tahu gimana caranya ikut Talents Mapping Assessment. Ketika kita mau mencari tahu bakat dan potensi kita, berarti kita sudah terbuka bahwa kita punya potensi dan bakat. Tinggal kita mau ngulik atau enggak. Yang ketiga, aku nggak punya modal, aku nggak punya uang, aku nggak punya ekonomi yang cukup. Ini pun juga omong kosong. Karena sudah banyak orang-orang yang dengan keterbatasannya bisa mencapai apa yang dia inginkan. Aku juga memulai segala macam ini tidak ada dengan modal uang. Cukup dengan HP sekedarnya untuk bikin konten, kemudian bikin konten di sosial media, Instagram, sekarang mulai YouTube. Bikin podcast pertama kali lewat mikrofon handphone aja.
Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak memulai. Ketika kita mau compare, apakah privilege uang yang dimiliki beberapa orang, atau ada yang orang tuanya kaya, membantu kesuksesan atau enggak, kita bisa lakukan riset penelitian. Tapi kita kan bukan peneliti, bukan researcher. Tugas kita adalah, oke, dengan kondisiku saat ini, apa yang bisa aku lakukan? Dengan kondisiku hari ini, gimana cara aku bisa lebih memanfaatkan yang memang aku punya untuk mencapai goal diriku. Jadi kita bisa cari, kalau misalnya modal bukan hanya uang, ada jejaring juga, ada teman, ada modal skill, keterampilan, pengetahuan. Kalaupun butuh uang, kita bisa minjem, kita bisa cari orang untuk partnership, kita bisa bagi saham, dan ada banyak lagi cara-cara lainnya. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mau atau enggak? Kemudian yang keempat adalah, aku nggak punya waktu untuk memulai. Aku udah kerja 9 to 5, kerja full, kerja kantoran, kerja jadi karyawan, nggak ada waktu untuk memulai apa yang aku inginkan. Memulai bisnis yang aku mau, memulai konten YouTube juga, bikin channel, bangun komunitas, bikin project, bikin usaha. Aku sebenarnya mau mulai ini, tapi nggak ada waktunya. Ini juga omong kosong. Coba cek berapa waktu yang kita habiskan di jalan, main medsos, kemudian rebahan dan nggak produktif. Banyak sebenarnya. Kalau dikumpul-kumpulin seminggu ada sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Ya manfaatkan waktu-waktu tersebut. Gitu. Kalau kita nggak punya waktu itu, kita tanyakan ke diri kita, apakah kita mau memperjuangkan dan kita mau cari pekerjaan yang bisa kasih kita lebih banyak waktu. Kalau mau ya lakukan. Tapi sebagian besar orang bukan nggak punya waktu. 95% orang, menurutku ya, tidak mengelola waktunya dengan baik. Bukan nggak punya waktu, ini berbeda. Jadi silahkan kita cek apakah cara kita atur waktu udah jago atau belum. Nah, kamu bisa belajar juga di program Time Control System. Di situ kita bahas lengkap gimana caranya kamu bisa jago mengatur waktumu. Jadi kita pasti punya waktu, apakah ini penting atau enggak, apakah ini prioritas atau enggak buat kita. Yang kelima, kita ngerasa kita sulit dipercaya orang lain. Wah, aku mah orangnya pendiam, orang lain nggak percaya sama aku, nggak mungkin mereka trust dengan diriku. Ini juga omong kosong. Karena skill untuk mempengaruhi orang lain, skill untuk berkomunikasi, bernegosiasi, storytelling itu adalah keterampilan yang bisa dilatih. Jadi kalau kita ngerasa orang nggak percaya sama kita, jangan salahin orangnya, salahin diri kita. Kita udah bisa membuat orang lain percaya atau belum? Itu bisa dilatih. Kemudian yang keenam adalah khawatir gagal. Banyak sekali orang yang khawatir gagal. Di mana? Di bisnisnya, di kerjaannya, di proyeknya. Kita tinggal pikirin apa sih worst case-nya kalau gagal? Apa kondisi terburuknya? Ya udah, paling bangkrut ya coba lagi, lakuin lagi. Karena kekhawatiran-kekhawatiran itu membuat kita nggak memulai. Dan hati-hati, jauh lebih sakit mana? Rasa sakit karena gagal atau rasa sakit karena menyesal tidak memulai? Menyesal tidak memulai akan memberikan kita luka yang lebih besar sebetulnya. Kenapa? Karena kita ngerasa, wah aku bahkan mulai aja nggak mau. Kemudian yang ketujuh, sulit untuk fokus. Kalau ngerjain ini, itu, susah untuk fokus. Ya karena memang nggak dilatih. Manajemen fokus juga perlu kita latih supaya nggak terdistraksi. Supaya pada satu saat kita fokus ke satu hal. Banyak orang bilang, aku nggak bisa multitasking. Melakukan A, B, C, banyak hal yang dilakukan. Itu bukan multitasking. Multitasking melakukan A dan B dalam satu waktu yang sama. Itu buat multitasking. Dan memang bikin kita nggak produktif. Tapi kalau kita punya banyak fokus, multifokus itu nggak masalah. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita punya kapabilitas, kemampuan untuk bisa fokus ke beberapa hal atau Oke? Kemudian terakhir yang ke-8, aku ngerasa belum siap untuk memulai, nanti aja deh. Sekarang belum siap, mau sampai kapan nunggunya? Ini juga omong kosong. Mau sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan. Akhirnya bikin resolusi awal, tahun lagi. Dan itu terus yang berulang-ulang. Terjadi lagi. Jadi ini adalah 8 bantahan yang sering kali orang-orang ngerasa ini bantahan yang valid, padahal sangat-sangat tidak valid dan kita perlu benahi cara berpikir. Bukan tentang bantahan saja, tapi tentang mindset apa yang kita perlukan untuk menyangkal semua bantahan tadi dan percaya bahwa anything is possible. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman lo juga, share, komen, like. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.